Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aulia Wijaya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses masuknya Islam dan perkembangan Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Karena kerajaan-kerajaan Malaysia di dalam sejarahnya itu dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh para pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Nah, artinya Islam datang ke Malaysia lebih belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini pula, maka asal-usul masuknya Islam ke Indonesia sebagaimana yang dikemukakan oleh Azumardi Azra, bahwa Islam ini datang dari India, yakni dari Gujarat dan Malabar. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Malaysia. Mengenai pola penerimaan Islam di Nusantara termasuk di Malaysia, kita dapat merujuk pada pernyataan Ahmad M. Sewang yang menyatakan bahwa penerimaan Islam pada beberapa tempat di Nusantara memperlihatkan dua pola yang berbeda, yakni pola yang pertama yakni pola bottom up, di mana Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Pada pola bottom up ini, melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik, ras yang berbeda-beda. Mereka bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah politik, sosial, dan keagamaan. Pola kedua yakni top down. Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang di masyarakat bawah. Pola kedua mulai menyebar melalui pihak penguasa, di mana istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan penataan kehidupan sosial. Dengan dukungan ulama yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan ditetapkan, dan juga kitab sejarah ditulis sebagai landasan legitimasi bagi penguasa muslim. Kedua pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat sampai pada saat sekarang di Malaysia. Memasuki masa kemerdekaan, semakin jelas sekali pola perkembangan Islam itu dipengaruhi oleh pihak penguasa atau pola kedua yakni top down, sebab penguasa atau pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Nah, warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam berdasarkan konsep Quran ini berlaku di Malaysia. Dengan adanya proses Islamisasi di Malaysia, peranan penting dalam pengembangan ajaran Islam semakin intens dilakukan para ulama atau pedagang dari Jazirah Arab. Pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan internasional berupa musabaqah tilawatil Quran yang selalu diikuti oleh qori dan qori'ah Indonesia. Selain itu juga perkembangan Islam di Malaysia semakin terlihat dengan banyaknya masjid yang dibangun, juga terlihat dalam penyelenggaraan jamaah haji yang begitu baik, sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan Islam di Malaysia tidak banyak mengalami hambatan. Bahkan ditegaskan dalam konstitusi negaranya bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Meski demikian, Malaysia yang menganut agama resmi Islam tetap menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan tercipta kondisi ketentraman, kedamaian bagi masyarakat walaupun pemegang jabatan adalah pemimpin muslim. Tidak berarti Islam dipaksakan oleh semua pihak. Sekian penjelasan mengenai proses masuknya Islam dan perkembangan Islam di Malaysia. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.